Welcome to my channel Widya Sihotang 10 menit pintar matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang ya, adik-adik. Nah, bangun ruang itu bagian dari matematika, banyak hal yang akan dipelajari tentang bangun ruang. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya. Nah, agar adik-adik lebih memahami untuk video berikutnya juga dan untuk membangun channel ini, maka jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk notifikasi. Oke? Baik, yang pertama kita akan memahami apa itu bangun ruang. Nah, kita sebelum membahas tentang bangun ruang, kita harus tahu dulu apa sih itu bangun ruang. Nah, bangun ruang itu adalah bagian dari geometri matematika, bagian dari pengukuran matematika. Jadi, bangun ruang itu dibentuk oleh beberapa sisi, yang mana sisinya itu adalah bangun datar. Jadi, bangun datar itu adalah pembentuk bangun ruang. Jika bangun ruangnya sudah terbentuk, maka kita dapat menghitung isinya atau volumenya menggunakan rumus. Jadi setiap bangun ruang itu memiliki rumus untuk mencari isi masing-masing. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya. Oke? Nah, yang pertama adalah kubus. Nah, kubus itu memiliki 7 sifat-sifat. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini gambar kubus. Nah, dan sifat-sifatnya. Yang paling unik sifat dari kubus adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ingat, 12 rusuk yang sama panjang. Jadi hanya kubus yang memiliki rusuk dan sisi yang sama ya. Nah, itu dia. Yang kedua adalah balok. Balok itu memiliki 5 sifat. Yang paling khas dari balok adalah setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, adik-adik bisa lihat nih gambar balok dan sifat-sifatnya. Diagonal itu apa? Diagonal itu adalah pembagi dua bagian dari suatu bangun ruang yang dibagi berbentuk diagonal atau miring. Jadi sisinya nanti akan didapat berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabung. Tabung memiliki 4 sifat. Nah, adik-adik bisa lihat nih gambar tabung nih seperti ini. Nah, yang paling khas dari tabung, dia memiliki 3 bidang atau 3 sisi. 2 diantaranya adalah lingkaran yang menjadi atap dan menjadi alas, dan satu lagi berbentuk persegi panjang yang menjadi selimut tabung. Nah, jadi ada 3 ya. Jadi kalau ada alas dan atapnya itu berbentuk lingkaran, sudah bisa dipastikan itu adalah tabung. Itu yang unik dari tabung ya. Kemudian yang keempat, kita masuk ke limas. Limas segitiga. Limas segitiga yang paling khas alasnya berbentuk segitiga sesuai dengan namanya ya. Dan sisi tegaknya juga berbentuk segitiga. Nah, yang unik dari limas ini, dia hanya memiliki alas, yaitu tadi yang berbentuk segitiga. Kemudian dia tidak memiliki atap. Jadi bagian atasnya itu mengerucut ke atas gitu ya. Kemudian limas segi 4 sesuai dengan namanya. Nah, adik-adik bisa lihat nih limas segi 4. Seperti ini gambarnya. Alasnya berbentuk segi 4. Sama halnya dengan limas segitiga yang tadi. Jadi limas segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4 dan atasnya itu mengerucut ke atas. Jadi tidak memiliki tutup. Jadi bagian atasnya itu mengerucut ke atas. Nah, bagian sisinya sama.
berbentuk segitiga. Jadi pembentuknya itu bangun datar berbentuk segitiga berjumlah 4. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kerucut. Nah, kerucut. Kerucut ini adik-adik bisa lihat nih gambar kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya itu mengerucut ke atas. Nah, mengerucut ke atas. Nah, bisa lihat dari gambarnya. Nah, sifat-sifatnya juga itu yang paling khas, alasnya berbentuk lingkaran. Ya, tidak memiliki atap. Oke, kemudian yang ketujuh adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini memiliki atap, juga memiliki alas berbentuk segitiga sesuai dengan namanya. Nah, adik-adik bisa lihat nih dari gambarnya. Dan sifat-sifatnya juga. Apa yang khas dari prisma segitiga? Itu memiliki 5 sisi. 2 sisinya berbentuk segitiga dan 3 sisinya berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak. Nah, unik ya. Nah, itu dia prisma segitiga. Next, yang ke-8 kita lanjut prisma segi 5. Nah, sesuai dengan namanya, prisma segi 5 itu memiliki atas sebagai penutup dan alas berbentuk segi 5 beraturan. Nah, adik-adik bisa lihat dari gambarnya ini. Kita hitung ya. Ada 5 sisi untuk alasnya. Maka disebut prisma segi 5. Ya, jadi jumlah seluruh sisinya itu ada 7. Oke. Nah, kemudian yang ke-8, yang ke-9 adalah prisma segi 6. Prisma segi 6 itu sama alasnya dan atapnya itu berbentuk segi 6 dan jumlah seluruh sisinya itu ada 8. Ya, itu yang unik. Jadi kalau prisma itu atas dan atapnya sesuai dengan namanya. Ya, kemudian yang ke-10 adalah bola. Nah, yang khas dari bola ini, nah adik-adik bisa lihat nih gambarnya. Gambar bola itu hanya memiliki 1 sisi, yaitu sebagai selimutnya. Bola itu tidak memiliki rusuk, tidak memiliki sudut, hanya memiliki 1 buah sisi. Jadi sisi itu terhubung, tidak terputus sehingga membentuk suatu bangun ruang yang bernama bola. Ya, nah itu dia tadi 10 bangun ruang dan sifat-sifatnya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi adik-adik yang memiliki tugas di rumah, memiliki PR, jadi sangat membantu sekali ya. Oke, itu tadi dia 10 bangun ruang dan sifat-sifatnya. Jadi untuk video berikutnya kita akan membahas tuntas tentang rumus dan penyelesaian soal tentang bangun ruang. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng untuk membangun channel ini sehingga adik-adik dapat mengikuti dan mendapat bahan-bahan tentang pelajaran matematika.